يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita berharap agar apa yang kita lakukan ini adalah sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan dari kita semua. Allahumma amin. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Masih dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita kali ini memasuki hadis yang ke-33 tentang peradilan dalam Islam. Artinya dalam Islam memiliki sifat peradilan atau sistem peradilan yang khusus yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis yang akan kita bahas ini adalah sepenggal dari sistem peradilan yang ada pada agama Islam. Ya, disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Seandainya atau setiap manusia diberi tuntutan atau dakwaan, yakni dibolehkan untuk mengklaim, ya. Itu maksudnya. Lau yu'tan nasu bida'wahum. Sekiranya manusia diberikan untuk boleh menuntut, mengklaim, ya, mendakwah. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta manusia. Ya, nantinya akan serampangan. Semua banyak yang mengklaim, nanti kita sebutkan.
Lau yu'tan nasu bida'wahum, sekiranya manusia diberikan untuk menuntut, ya, diberi kebebasan untuk menuntut, ya, untuk mengadili, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, niscaya mereka akan banyak mengklaim harta kaum, harta manusia dan darah mereka. Walakin, akan tetapi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i, walakinnil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Akan tetapi orang yang menuduh, yang menuntut, wajib mendatangkan bukti, wajib mendatangkan hujjah atau bukti, dan bagi orang yang mengingkarinya wajib untuk bersumpah. Ya. Hadis diriwayatkan, hadis ini hasan, dinilai hasan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan yang lainnya. Wa hakadza wa ba'duhu fis sahihain, dan sebagian naskah yang seperti ini ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya hadisnya sahih. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Saya bawakan penjelasannya Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Sekilas tentang terjemahan bebas yang disebutkan Nabi SAW, bahwa sekiranya manusia diberikan untuk mendakwah, menuntut, pasti mereka akan lebih banyak menuntut harta manusia dan darah mereka. Artinya nanti kita akan sebutkan apa maksud darah di sini. Kemudian Nabi ngasih satu barometer, walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi orang yang menuntut harus mendatangkan bukti, dan orang yang merasa dizalimi atau mengingkarinya tidak mempercayai tuntutan tersebut dengan bersumpah. Dengan bersumpah, dan ini dipakai, ya, dilakukan di sistem peradilan, di mahkamah syar'iyah, ya, tatkala diadili di depan hakim, maka inilah berlaku hadisnya. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, lau yu'ta, sekiranya manusia diberi hak untuk menuntut, ya seperti seorang qadhi berhak untuk menuntut karena itulah profesinya, ya, kal qadhi masalan wali muslih bainan nas, atau orang yang masuk dalam bab seperti hakim juga orang yang mendamaikan dua orang yang berseteru masalah perhakan atau masalah hak-hak. Ya, ini dimisalkan didudukan seperti hakim. Ya, terkadang orang ada yang sampai ke pengadilan, ke ranah hukum, ada yang sampai ranah kekeluargaan. Ya, seperti orang yang mendamaikan. Mungkin di antara dua kubu tersebut, ya, memandang bahwasanya si fulan berhak misalkan untuk mengadili kasus keluarga tersebut dan lain sebagainya. Misal masalah waris, pembagian waris, ya, misal masalah hak-hak secara umum, lebih banyak ke dalam bab masalah harta. Kemudian kata Nabi SAW, bidakwahum, sekiranya manusia diberikan hak, ya, diberikan untuk menuntut, mengklaim, ya, ai bid'aihim syai', yakni mengklaim ini ada dua pilihan. Sawaun kana isbatan au nafyan, entah itu sifatnya mengaku atau sifatnya menafikan, mengingkari. Sifatnya mengaku, yakni mengklaim ini punya kami, ini punya saya, atau nafyan, dia tidak mengakuinya bahwasanya ini bukan bagian dari kami, lepas tanggung jawab misalkan. Nah, idea klaim ini ada dua, entah itu isbat, mengakuinya, yakni mengklaim ini punya kami, atau menafikannya, seperti contoh isbat, yakni antum sering mendengar kalimat sidang isbat, ya, yakni ketika awal Ramadan atau ketika awal Syawal, ya, atau awal Dzulhijjah. Isbat artinya menetapkan, ya.
Dari kalimat asbata yuthbitu, menetapkan, memutuskan. Ya, isbat seperti contoh masalah isbat dalam masalah klaim, dia mengatakan ana atlubu fulan al-farian. Seperti contoh, saya punya hak sama si fulan, dia punya hutang sama saya, ya, misalkan 1 juta atau 10 juta. Ya, di sini sebutkan 1.000 real. Kita pakai rupiah saja lebih enak. Misalkan 10 juta. Nah, ini adalah klaim, dia menetapkan sesuatu. Ini bagian dari iddia, klaim. Ya, lau yu'ton nasu bida'wahum, sekiranya manusia diberikan klaim. Ini contohnya. Bahwasanya si fulan ngaku-ngaku bahwasanya si fulan yang misalnya si A mempunyai hutang kepada si fulan ini untuk segera dilunasi 1.000 atau 10 juta rupiah. Ini contoh isbat. Adapun nafi, menafikan, meniadakan, mengingkari, yakni anyun kira ma yajibu alaihi li fulan. Ya, si fulan ini mengingkari kewajiban yang seharusnya diberikan kepada si fulan tersebut, si A tersebut, ya. Misal an yakuna fi zimmatihi 1.000 riyalin li fulan, thumma yadda'i annahu qadaha, au yunkir an yakuna lahu alaihi syai'. Seperti si fulan, si A, ya, punya digadang-gadang punya hutang sama si B. Ya, kalau yang tadi menetapkan, yang ini mengingkari, enggak, ana enggak punya utang, ana sudah membayarnya 10 juta, atau saya tidak pernah merasa berhutang sama si B. Itu namanya iddia, klaim dalam bagian nafyun, meniadakan. Jadi ada 2. Yang pertama isbat, dia mengklaim ada. Kalau ini dia mengklaim saya tidak ada. Bisa dipahami dalam masalah hak. Taib. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, kata Nabi SAW, lau yu'tan nasu bida'wahum, sekiranya manusia itu diberikan hal ini, klaim tadi, ladda'a rijalun, pasti banyak dari kalangan manusia yang nanti hobinya doyan klaim. Ya enggak? Doyan klaim. Saya punya, karena sudah dibolehkan, dia punya utang seenaknya sendiri. Padahal nggak punya utang, dia si fulan punya hutang sama saya 10 juta, belum bayar. Nanti tinggal ngomong aja ke pengadilan, bahwasanya si fulan punya hutang, tolong dibayarkan. Itu kata Nabi. Lada rijalun, pasti nanti banyak manusia yang hobinya mengklaim. Kenapa? Karena kebanyakan manusia la yakhafunallah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi sedang ngomong secara global. Ya, dalam rangka untuk melindungi hak-hak manusia. Ya, wa amma man khafallah, kata Syekh, adapun orang yang takut kepada Allah, maka enggak bakal mengklaim, sembarang mengklaim. Sembarang mengklaim, ya, ma laysa lahu min mal, entah itu masalah harta, entah itu masalah darah, ya. Apa yang diklaim disebutkan oleh Nabi cuman 2 sampelnya, tetapi ini sebenarnya jangkauannya luas. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak manusia itu bisa diklaim. Nah, di sini yang disebutkan Nabi harta dan darah, karena kebanyakan ini yang dituntut manusia di dunia. Apa yang diklaim? Pertama, amwalan nas, harta manusia. Dengan contohnya, ini harta ini punya saya. Ini warisan bapak ibu saya ini, bukan bisnisnya dia sendiri, dia dari ibunya, berarti ini warisan dan saya punya hak di sini. Itu lihat. Ya, orang mengklaim. Yang pertama. Kemudian wajhun akhar fi zimmati hadzal rajuli, atau orang tersebut punya hutang kepadaku, maka dia belum membayarkannya. Tuh lihat. Jadi nanti kalau di-loss, dibuka begitu saja pintu ini, nanti banyak tipe-tipe orang yang suka mengklaim. Karena manusia itu suka sama harta. Iya atau tidak? Seluruh manusia. Nggak ada yang nggak suka sama harta. Selagi masih hidup, ya, entah itu dia saleh, entah itu dia taleh, muslim, kafir, semua yang suka harta. Secara naluri. Ya, secara naluri semua manusia suka harta. Ya, yang tidak suka sama harta cuma satu, mayit. Mayit. Karena apa? Sudah nggak ada hubungan lagi sama
sama harta. Makanya Islam datang dengan hukum-hukum terperinci masalah harta. Agar apa? Agar tidak ada yang dizalimi. Lihat, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, satu ayat itu satu halaman, surat apa? Surat di dalam surat Al-Baqarah. Ayatnya tentang apa? Masalah hutang. Tuh lihat. Kenapa? Sama Allah diperinci. Kenapa? Karena manusia suka sama harta. Kemudian Allah memperinci lainnya dalam bab masalah warisan. Bagi ibu dapat sekian, bagi anak, bagi istri yang sekian kalau dia punya anak, kalau dia nggak punya anak sekian, ya kemudian paman sekian atau anak perempuan sekian, laki-laki sekian dan lain sebagainya. Sama Allah ditafsir, diperinci. Kenapa? Karena manusia hubbul mal, manusia suka sama harta dan manusia sensitif masalah harta, sensitif, nggak boleh diganggu gugat. Karena hukum asal yang ada pada manusia itu syuh. Dan hukum asal naluri manusia secara umum adalah syuh bakhil. Dia nggak mau berbagi. Ini hukum naluri manusia. Atau naluri secara umum manusia. Hatta orang yang paling royal pun, kalau sering diminta, bakal nyaman apa tidak nyaman? Gak bakal nyaman. Kenapa? Karena kepemilikannya terganggu. Ya, karena kepemilikannya terganggu. Makanya Islam datang mengatur untuk mengatur masalah harta manusia, masalah muamalah, masalah klaim diantaranya. Dan ini diajarkan hadis ini ya sebagai basic untuk memahami peradilan dalam Islam. Ya. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, kemudian di antara yang diklaim kebanyakan manusia adalah masalah selain harta adalah darah. Darah manusia diklaim. Maksudnya bagaimana Ustaz? Seperti an yaqula hadza qatlu abi. Ini si sang pembunuh bapakku. Ini yang pembunuh bapakku. Hadza qatlu akhi, ini yang membunuh saudaraku. Dan yang semisalnya ini yang membunuh anakku. Misal. Artinya gampang menuduh. Ya. Jadi yang dituduh ini masalah harta dan masalah darah. Atau ini yang melukaiku. Ini yang berbuat jahat kepadaku. Ya, yang berhubungan masalah darah. Entah itu main fisik dan lain sebagainya, masuk dikategorikan bagian dari darah. Segala sesuatu yang terdapat kezaliman yang sifatnya fisik, itu dilarikan masalah darah. Dan ini yang akan pertama kali yang diadili dari dosa manusia, sesama dosa manusia di hari kiamat nanti masalah darah. Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima, kata Nabi SAW. Pertama kali yang akan diadili di pengadilan Allah tentang dosa-dosa manusia, sesama manusia adalah masalah darah. Akan ditanya. Ya, akan ditanya, bahkan disebutkan dalam hadis, orang yang terbunuh akan memegang kepala sang pembunuh. Kemudian mengatakan di hadapan Allah, ya Rabbi is'al haza, sal haza, limaza qatalani. Ya Rabbku, tanyakan kepada orang ini, kenapa dia membunuhku? Kenapa dia membunuhku? Di dalam masalah hak, entah itu orang kafir atau orang muslim sama di hadapan hukum syariat. Masalah hak, ingat masalah hak. Dan pernah terjadi, wallahu ta'ala a'lam, masalah baju besi atau tameng besi, ya, antara Ali bin Abi Thalib dan seorang Yahudi kafir. Dan tatkala itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin. Akhirnya apa? Ini lihat, ini contoh bagian dari keadilan Islam. Diadili di pengadilan, ya di mahkamah, dan ternyata yang menang adalah seorang Yahudi. Tuh lihat, padahal dia seorang pemimpin. Mungkin bisa bagi seorang pemimpin dengan kekuasaannya dia mengatur segala cara skenario, ya dengan berbuat zalim dan lain sebagainya. Inilah keadilan Islam. Ayyuhal ikhwah. Masalah tentang harta, masalah tentang darah, ini dalam mata hukum syariat, ya secara umum, walaupun nanti ada masalah khususnya membunuh, masalah pembunuhan ini ada sedikit perbedaan. Akan tetapi Islam melarang segala bentuk kezaliman.
Ya, Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang mu'ahad, yang ada perjanjian dengan negara kaum muslimin, yang tidak memerangi, ya, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dalam riwayat disebutkan bau surga tersebut tercium 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Bau surganya saja tidak tercium. Bagaimana lagi dia bisa memasukinya? Ini ancaman. Ini luar biasa. Ini bentuk keadilan Islam dalam masalah hak-hak manusia. Baik. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, falau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Sekiranya manusia diberikan klaim, pasti mereka akan mengklaim harta manusia dan darah mereka. Li'anna kulla insanin la yakhafullah. Karena semua manusia secara umum tidak takut kepada Allah Azza wa Jal. La yahummuhu an yaddail amwal wad dima. Tidak memperhatikan masalah takwa kepada Allah sehingga gampang klaim. Dan itu terjadi, banyak terjadi di zaman sekarang. Ya, main klaim sana, main klaim sini, banyak sengketa sana, sengketa sini, sengketa tanah. Ya, orang berbuat zalim, bayar notaris, bayar ini, tujuannya agar segera disahkan melalui undang-undang yang berlaku. Ini di dunia mungkin dia bisa menang, tapi di akhirat tidak bisa. Ini masalah kezaliman sesama hamba, ya, sama Allah tidak dibiarkan pelakunya. Sama Allah tidak dibiarkan pelakunya sampai diadili nanti. Jadi kezaliman itu ada 3. Kezaliman yang sifatnya antara dia dengan Allah, seperti melakukan dosa-dosa antara dia dengan Allah, seperti melakukan sholat tidak benar, puasa tidak benar. Ini kata Nabi, qad yaghfiruhullah, bisa jadi Allah ampuni nanti. Tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla, selagi bukan syirik. Ada kezaliman yang sifatnya tidak diampuni oleh Allah, yakni dosa kesyirikan. Kemudian yang ketiga, kezaliman yang tidak dibiarkan pelakunya oleh Allah Azza wa Jalla, yakni kezaliman sesama hamba. Ya, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau dia tidak diselesaikan di dunia, apalagi sampai dimenangkan di dunia padahal dia salah, akan diadili di hari kiamat. Ya, seadil-adilnya, seadil-adilnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, domba yang tidak bertanduk dengan domba yang bertanduk akan didatangkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hatta perkara yang masalah remeh-temeh akan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang besar yang kecil, kebaikan hatta sebutir debu. Ya, jika Anda telah melakukan kezaliman sesama manusia, wabil khusus, maka Anda akan dibalas di sana. Makanya Nabi SAW mengatakan, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallal minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya tentang masalah harga diri, kehormatan, atau yang lainnya, maka hendaknya dia segera meminta kehalalannya, keridhoannya, meminta maaf. Kata Nabi, sekarang, selagi di dunia, sebelum salah satunya meninggal. Sekarang, qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum dinar dan dirham, mata uang di zaman Nabi, artinya harta, tidak berlaku lagi. Kapan terjadi? Ketika hari kiamat. Sudah, kalau seperti itu, diadilinya di pengadilan Allah. Apa yang diadili? Nanti yang menjadi barter adalah amal solehnya. Karena amal soleh di akhirat atau saldo kebaikan itu seperti harta di dunia, bahkan lebih dari itu. Karena seorang akan ditimbang amalannya, kebaikannya, dan dipaparkan di hadapannya surga dan neraka. Maka di situ manusia ya tidak memikirkan kecuali apakah dirinya selamat ataukah tidak. Makanya tidak memikirkan istrinya, tidak memikirkan suaminya, tidak memikirkan anaknya. Seorang ibu tidak kepikiran sama anaknya, ya, atau seorang anak tidak kepikiran sama ibu. Dia memikirkan bagaimana dirinya bisa
selamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Kenapa? Kenapa disebutkan sama Al-Quran? Disebutkan bapaknya, uminya, atau istrinya, wa sahibatihi wa bani. Dan istri dan anak-anaknya. Kenapa dia lari? Karena untuk dirinya sendiri saja belum tahu lepas dari tuntutan. Dan khawatir kalau ketemu dengan anggota keluarganya, takut mereka menuntut lebih. Karena banyak kesalahan-kesalahan selama muamalah dengan mereka, masalah hak-hak yang belum ditunaikan di dunia. Entah itu karena tidak sesuai porsinya sesuai syariat, tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya. Maka mereka lari. Kenapa? Takut istri anaknya nuntut dia. Kenapa? Sendirinya aja belum tentu lepas dari tuntutan dirinya sendiri. Karena diri sendiri akan menuntut diri juga. Ya, tangan akan berbicara, mulut akan tangan berbicara, kaki berbicara, kulit akan berbicara, bumi juga akan berbicara, menjadi saksi dan lain sebagainya. Dari itu aja dia takut dijebloskan ke neraka. Nah, makanya saking takutnya nggak mau ketemu sama anak istrinya. Kenapa? Takut dituntut lebih lagi. Ya Rabbi, si fulan tidak memberikan haknya kepada hamba. Nanti si anak pun juga demikian. Terus semuanya saling menuntut. Kenapa? Karena masing-masing memikirkan dirinya apakah bisa selamat di dunia di akhirat. Karena di depannya ada surga dan ada neraka. Bayangkan Pak, ada di depan antum ada surga, ada neraka. Dan si fulan semuanya ngantri dipanggil satu-satu, si fulan di surga, si fulan di neraka, si fulan di surga. Dan antum lagi posisi ngantri, gimana itu perasaannya? Apakah saya masuk ke bab surga, pintu surga, atau ke sebaliknya terjerumus ke neraka? Kita ini luar biasa ini, bagaimana rasa panik, rasa takut yang luar biasa. Dan ketika itu matahari dijengkalkan 1 atau 2 mil. Sebagian banyak yang tenggelam karena keringatnya. Perkaranya sangat besar sekali. Ya, dan di antara yang menjerat manusia adalah masalah muamalah bainan nas. Masalah harta, masalah hak-hak manusia. Bahkan banyak yang dari kalangan orang-orang yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, itu terjerembab masuk ke neraka gara-gara permasalahan muamalah bainan nas, antara sesama manusia. Ghibah, namimah, masalah harta, masalah kezaliman. Makanya hadis bangkrut itu antum tahu tuh. Ya, semuanya tahu. Ya, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak mempunyai harta dan barang. Maka kata Nabi SAW, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang muflis, yang bangkrut dari kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakah. Orang yang datang dengan pahala salat, puasa, zakat. Artinya amal solehnya hablum minallahnya ada. Baik. Tapi orang ini pincang di hablum minan nasnya. Ya. Hablum minanasnya pincang. Apa kata Nabi? Walakin orang ini qad syatama hadza. Orang ini pernah mencela si fulan. Wa daraba hadza. Orang ini pernah memukul si fulan. Wa akala mala hadza. Orang ini pernah memakan harta si fulan. Yang kita bahas. Wa safaka dama hadza. Orang ini pernah menumpahkan darah si fulan. Yang kita bahas. Ya. Wa daraba hadza, orang ini pernah melakukan kezaliman kepada si fulan. Lihat, deretan kezalimannya banyak, bahkan lebih banyak daripada saldo amal saleh yang ia bawa di dunia. Artinya orang ini beramal saleh. Lihat. Tapi lihat, ini orang bangkrut. Apa kata Nabi? Fayu'ta hadza min hasanati. Maka kebaikan orang ini diberikan kepada yang dizalimi tadi. Kebaikan orang ini diberikan kepada orang yang dizalimi tersebut. Sehingga fa in faniyat hasanatuhum, apabila kebaikannya habis,
qabla an yuqdha ma alaih, sedangkan peradilan masih berlaku, masih banyak orang yang nuntut, akhirnya dibalik. Ya, hasanah keburukan orang yang dizalimi ditransferkan kepada yang menzaliminya. Terus, dan itu banyak, masih banyak, terus. Ya sudah, kalau sudah bab ini saja kebaikannya sudah habis, sangat. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tadi telah jelaskan di antara bukti adalah dengan persaksian. Baik. Selain dari persaksian, ada juga dari bukti zahirul hal, keadaan yang zahir tatkala terjadi sesuatu, atau indikasi yang menguatkan bahwasannya ini adalah bagian dari bukti. Yang pertama, bukti adalah persaksian. Yang kedua, zahirul hal, keadaan yang menjelaskan. Ya, keadaan seorang yang menjelaskan ketika terjadi perseteruan. Sebagai contoh yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ada seseorang laisa alaihi imamah, ada seorang tidak menggunakan sorban, karena di sana itu rata-rata menggunakan sorban ya sebagai penutup kepala. Kalau di kita di sini peci, di sana sorban. Kalau tidak pakai sorban di sebagian tempat itu dibilang aib ya. Orang kalau kebuka kepalanya ini aib bagi mereka di sebagian tempat di Arab. Ada seseorang laisa alaihi imamah, tidak menggunakan sorban. Ya, yalhaqu rajulan alaihi imamah, maka kemudian mengejar orang yang menggunakan sorban dan di kepalanya sorban dan di tangannya juga membawa sorban. Ya, akhirnya si orang yang tidak memakai sorban ini, tidak membawa sorban ini langsung mengklaim, "Wahai fulan, tolong kasih ke saya sorban yang ada di tanganmu." Jadi si orang yang membawa sorban ini, pertama dia pakai sorban, yang kedua di tangannya juga ada sorban. Maka ya fulan, bawakan ini punya saya, tolong kasih ke saya sekarang. Maka kata Syekh, farrajulul ladzi laisa alaihi imamah wa dhahirul hal. Maka orang yang mengklaim itu imamahnya atau sorbannya diambil oleh orang yang menggunakan sorban, ini yang paling kuat. Kenapa? Karena yang pertama zahirul halnya. Karena indikasi mengatakan orang ini sudah menggunakan sorban yang tertuduh tadi. Dan secara adat, secara kebiasaan manusia di sana, orang itu tidak ada yang membawa sorban. Yang ada langsung menggunakan sorbannya. Sehingga kepemilikan sorban itu bagi yang mengklaim sangatlah kuat. Dan ini di mata hakim. Jadi ini al-bayyinah. Ini bagian dari bukti adalah zahiru al-hal. Contoh berikutnya. Ini Syekh ngasih contoh banyak nih. Agar kita bisa paham. Contoh, apabila dua sepasang suami istri berseteru. Sampai akhirnya pisah ranjang. Sampai akhirnya wal-iyadzubillah sampai cerai. Ketika cerai, ada pembagian harta. Ini barang-barang yang saya beli. Ini barang-barang, ya, kata istri, ini barang-barang yang saya beli. Ini barang-barang yang kamu beli. Akhirnya dipisah-pisah. Nah, yang disebutkan di sini awani, cangkir-cangkir atau bejana-bejana. Rebutan tuh sama mantan suami istri ini. Ini istri mengklaim ini punya dia, si suami juga mengklaim ini punya dia. Apa yang terjadi? Maka kata Syekh, kita lihat dari segi bejananya atau cangkir atau gelas. Idza kanat minal awani lati yasta'miluha rijal fa huwa lizauj. Kalau bejana-bejana itu kebanyakan laki-laki yang menggunakannya, diperuntukkan oleh laki-laki, maka itu milik suami. Apabila bejana-bejana tersebut khusus untuk wanita, biasa yang menggunakannya adalah wanita, maka itu milik istrinya. Itu kalau kelihatan. Kalau ternyata dua-duanya bisa dipakai oleh laki dan perempuan, kata Syekh, maka disinilah dibuktikan kepemilikannya. Sehingga al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bagi yang klaim harus datangkan bukti dan bagi yang mengingkarinya harus
sumpah di hadapan hakim. Dan sumpahnya nggak macam-macam, Pak. Bisa seperti sumpah mubahala itu. Kalau saya berbohong, nanti saya mendapatkan azab dari Allah. Misalkan. Mendapatkan laknat di dunia dan di akhirat dimasukkan neraka. Nggak main-main, demi Allah. Kalau orang yang nggak takut sama Allah ngomong demi Allah gampang sekali. Tapi kalau ditambahin dengan ancaman, dan itu kembali ke ijtihadnya hakim. Kalau orang ini gampang berbohong, nanti dibikin sumpah yang bisa menjerat dia di dunia dan akhirat. Ya, jadi nggak main-main dalam masalah ini. Tapi cerita berikutnya disebutkan di sini kisah Sulaiman yang menyatakan tentang zahirul hal, keadaan terkadang menjadi bukti yang kuat. Jadi ada 2 orang wanita, ya. Jadi Nabi Sulaiman pernah melewati 2 wanita yang berseteru, ya. Berseteru pergi ke padang pasir, bawa anak mereka. Ya, si perempuan bawa anak, si perempuan 1 bawa anak, si perempuan 2 juga bawa anak. Ternyata anak yang terpaling besar, ya, fa'akala dzi'bu waladal kubra. Akhirnya serigala makan anak yang nomor 1. Ya, anak yang nomor 1 yang paling besar. Maka mereka meminta pengadilan ke Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Nabi Daud ini menghukumi bahwa ya anak yang masih hidup inilah punya wanita yang paling tua. Bukan wanita yang nomor 2 yang masih muda. Singkat cerita, ini nggak puas nih sama jawabannya Nabi Daud. Akhirnya mereka berdua pergi ke Nabi Sulaiman ya alaihissalam untuk melanjutkan sengketanya. Diceritakan kisahnya. Akhirnya sudah, kalau begitu Nabi Sulaiman tolong ambilkan pisau. Ya. Maka ketika ini kan jadi anak yang terakhir ini diperebutkan, apakah ini anaknya perempuan yang A atau perempuan yang B? Paham apa tidak? Yang anak yang terakhir ini. Ya, kata Nabi Sulaiman, ya sudah kalau kayak gitu ambilkan pisau. Mau ngapain Nabi Sulaiman? Saya mau motong anak ini menjadi 2 bagian, biar sebagian buat kamu, yang sebagian lagi buat Anda. Nah, maka wanita yang pertama ridho dengan keputusan Nabi Sulaiman. Tapi wanita yang kedua, la ya Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, saya nggak mau. Biarkan anak ini buat dia. Biarkan anak ini buat dia yang mengklaim jadi ibunya. Akhirnya Nabi Sulaiman menghukumi ke siapa nih anak ini? Ke wanita pertama apa wanita kedua? Wanita pertama. Wah, ikhtilafal ulama ini ya, Masya Allah. Pertama. Kedua. Jawabannya adalah yang kedua. Kenapa? Nabi Sulaiman tahu ini ibu yang benar. Karena ibu yang benar gak mungkin anaknya bakal dibunuh dengan cuma-cuma. Hanya gara-gara mempertahankan klaim. Udah gak apa-apa, yang penting dia hidup daripada mati. Akhirnya dari situ Nabi Sulaiman tahu ini ibu yang asli. Karena ibu yang asli gak mungkin rela anaknya dibiarkan mati terbunuh. Akhirnya diberikan kepada wanita tadi. Bisa dipahami? Ini namanya zahirul hal. Keadaan yang menjelaskan. Keadaan yang menjelaskan, yang dengannya itu menjadi bukti yang kuat. Tanpa harus dengan persaksian. Contoh berikutnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dituduh berzina dengan wanita gubernur, ya istri gubernur. Akhirnya ya sudah, ada seorang dari keluarganya Nabi Yusuf, keluarganya gubernur ngasih kode. Kalau bajunya Nabi Yusuf ini terkoyak di depan, maka Nabi Yusuf yang salah, wanitamu yang benar. Tapi kalau bajunya Nabi Yusuf terkoyaknya di belakang, ya, maka Nabi Yusuf yang benar, istrimu yang salah, dia yang menggoda Nabi Yusuf. Ternyata setelah dibuktikan, di bawah jubahnya Nabi Yusuf yang terkoyak di belakangnya, bukan yang di depannya. Sehingga si gubernur mengetahui bahwa istrinya lah yang menggoda Nabi Yusuf. Dari itu jadi bukti yang kuat. Tuh lihat, jadi
Ini bukti ini banyak, dan di mata pengadilan mereka bisa menilai mana yang kuat dan mana yang tidak. Inti dari pembahasan ini bahwasanya Islam benar-benar memandang, ya, tidak memandang remeh masalah hak-hak manusia, bahkan termasuk hak-hak orang kafir. Masalah harta, jika dizalimi, diangkat di pengadilan Islam, dan jika dia memang berhak untuk dimenangkan, maka berhak menang. Walaupun di hadapannya misalkan seorang presiden, ya, lawannya adalah pejabat, tidak main-main. Ya, belum lama saya mendengar ada seorang pangeran di Arab Saudi dikisos karena membunuh salah seorang rakyat sipil. Pangeran loh Pak. Kalau di sini, ya ini pejabat DPR atau MPR atau sekelas keluarga istana, ya, itu dikisos, ya, disebabkan karena membunuh salah satu rakyat sipil di Riyadh, ya. Kemudian Malik Salman mengatakan, inilah kami benar-benar tidak tumpul ke mana? Ke atas, tajam ke semuanya sama. Tuh lihat. Ya, walaupun kita katakan, ya, semua negara pasti mempunyai kekurangan, tapi inilah negara yang benar-benar ingin, ya, dengan benar ingin mempraktekkan agama Islam, maka yang ada adalah kedamaian, keamanan. Orang ingin membunuh mikir lagi. Saya kalau mau membunuh bakal dikisos nih. Ya, saya pernah tanya sama orang Saudi, antum pernah nggak melihat pemancungan kepala? Kata orang ini, anak pertama kali dan gak mau yang kedua dan ketiga. Kenapa? Demi Allah, dengan saya melihat kisos, 3 hari 3 malam anak gak bisa makan, 3 hari 3 malam anak gak bisa tidur. Merinding. Antum melihat kepala ngegelundung kayak kelereng, darahnya ngucur kemana-mana di depan antum, gimana perasaannya? Ya, ini ada unsur apa? Unsur takut yang luar biasa. Nih, kalau ente mau membunuh nanti kayak gini. Ya, kalau ente mau mencuri, dipotong tangannya. Orang turun dari mobil, mau ke minimarket, ya, untuk belanja 10 menit, itu mobil dalam keadaan mesinnya masih nyala, pintunya masih terbuka, dia sendiri, enggak lagi sama keluarganya. Pulang-pulang, masih ada mobilnya. Nah, coba kalau di sini, ya, sedekah jariyah, ya, bagi yang ingin mengambilnya secara gratis, ya, seperti itu. Nah, itu bukti keadilan Islam, maka dengannya terjadilah keamanan, kenyamanan, ya, di dunia apalagi sampai di akhirat. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.